berhenti lakukan apapun sekarang dan dengarkan saya baik-baik. Ada satu hal yang mungkin tidak pernah Anda sadari, dan ini bisa menjadi penentu hidup atau mati. Seringkali saya melihat pasien datang dalam kondisi sudah terlambat karena mereka mengabaikan sinyal-sinyal kecil dari tubuhnya. Mereka pikir itu hanya pegal, pusing, atau kesemutan biasa yang sepele. Padahal, di balik semua keluhan kecil itu, ada bom waktu di dalam tubuh Anda yang sedang dihitung mundur. Jangan biarkan diri Anda menjadi korban selanjutnya. Banyak yang tidak sadar, stroke itu bukan kecelakaan yang datang tiba-tiba. Ia punya firasat, ia punya tanda. Tanda-tanda ini seringkali muncul beberapa hari, bahkan beberapa minggu sebelum serangan fatal itu terjadi. Jika Anda tahu tanda-tanda ini, Anda bisa menyelamatkan diri sendiri atau orang yang Anda cintai. Mengabaikan satu tanda kecil saja bisa berujung pada kelumpuhan, cacat permanen, bahkan kematian. Karena itu, tolong jangan lewatkan satu detik pun dari video ini. Sambil kita mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe di channel Sahabat Lansia Sehat sekarang juga, agar Anda tidak melewatkan informasi penting yang akan saya sampaikan ini. Halo Bapak dan Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Saya harap kita semua selalu sehat dan bugar ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di video kali ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Sahabat Lansia Sehat, tempat kita berbagi tips dan ilmu untuk menjalani masa tua yang sehat, bahagia, dan bebas dari ancaman penyakit. Hari ini, saya ingin berbagi sebuah kisah yang sangat inspiratif dan menyentuh hati, yang berhubungan langsung dengan pembahasan kita. Kisah ini datang dari salah satu pasien saya, Ibu Juju, 64 tahun. Beberapa tahun lalu, Ibu Juju datang ke klinik saya dengan keluhan yang mungkin dianggap sepele oleh banyak orang. Ia sering merasa pusing dan kesemutan di tangan kirinya, terutama saat bangun tidur. Ia pikir itu hanya efek dari salah posisi saat tidur. Namun yang membuat saya terkejut adalah bagaimana Ibu Juju dengan gigih dan disiplin mengikuti setiap anjuran yang saya berikan. Ia mulai mengubah pola makannya, rutin berjalan kaki, dan yang paling penting, ia tidak pernah menganggap remeh keluhan sekecil apapun. Berkat kesadarannya ini, ketika ia merasakan salah satu tanda awal stroke yang lebih jelas, ia langsung datang ke klinik dan kami bisa segera mengambil tindakan pencegahan. Sikap proaktifnya membuat ia terhindar dari serangan stroke yang fatal. Ibu Juju adalah contoh nyata bagaimana kesadaran dan tindakan kecil bisa memberikan dampak luar biasa positif pada kesehatan kita. Bapak dan Ibu, penting untuk kita pahami bahwa stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti atau berkurang. Akibatnya, sel-sel otak tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi sehingga mulai mati dalam hitungan menit. Ini bukan fenomena mendadak yang tanpa alasan. Sebaliknya, stroke itu seperti air yang menetes perlahan pada batu, merusak sedikit demi sedikit hingga akhirnya batu itu retak. Kebanyakan kasus stroke disebabkan oleh adanya sumbatan di pembuluh darah yang dikenal sebagai stroke iskemik. Sumbatan ini biasanya terbentuk dari timbunan lemak, kolesterol, dan zat-zat lain. Proses ini berlangsung tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun tanpa kita sadari. Itulah mengapa tubuh kita seringkali mengirimkan sinyal-sinyal peringatan jauh sebelum serangan besar itu terjadi. Mengabaikan sinyal ini sama saja seperti membiarkan mesin mobil Anda berbunyi aneh tanpa diperbaiki, sampai akhirnya mogok di tengah jalan. Penyebab utama dari penyempitan pembuluh darah ini sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti tekanan darah tinggi, gula darah yang tidak terkontrol, kolesterol tinggi, stres kronis, dan kebiasaan begadang. Semua faktor ini secara perlahan merusak pembuluh darah kita, membuatnya kaku dan sempit, sampai akhirnya tidak bisa lagi mengalirkan darah dengan lancar ke otak. Oleh karena itu, mengenali dan mengatasi faktor resiko ini adalah kunci utama dalam pencegahan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang paling penting, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti sampai di bagian ini. Inilah bagian terpenting dari video kita. Sebagai seorang dokter yang telah berhadapan dengan ratusan kasus stroke, saya ingin Anda benar-benar fokus dan mencermati setiap poin berikut. Ini bukan sekedar teori, ini adalah sinyal nyata yang diberikan tubuh Anda.
1. Sakit kepala hebat yang tiba-tiba. Sakit kepala yang saya maksud di sini bukanlah pusing biasa karena kurang tidur atau telat makan. Ini adalah jenis sakit kepala yang datang secara tiba-tiba, tanpa peringatan, seolah-olah kepala Anda baru saja dihantam benda keras. Intensitasnya luar biasa kuat, dan biasanya akan membuat Anda langsung terkejut dan merasa sangat tidak nyaman. Sakit kepala ini sering digambarkan seperti petir di siang bolong, karena sifat yang mendadak dan sangat menyiksa. Ia tidak datang perlahan, tapi langsung mencapai puncaknya dalam hitungan detik atau menit. Bahkan obat pereda nyeri yang biasa Anda konsumsi seringkali tidak mempan untuk meredakannya. Ini adalah tanda bahaya serius yang tidak boleh dianggap remeh, karena itu adalah alarm pertama dari otak Anda. Secara medis, sakit kepala seperti ini bisa menandakan adanya tekanan yang sangat tinggi di dalam kepala Anda, entah itu karena pembuluh darah yang tersumbat, atau yang lebih berbahaya, karena pembuluh darah di otak sudah pecah. Sinyal dari tubuh Anda ini adalah permintaan tolong agar Anda segera mencari pertolongan. Mengabaikannya sama saja dengan membiarkan bencana besar terjadi. Jika Anda merasakan sakit kepala semacam ini, jangan menunda. Jangan berbaring dan berharap pusingnya hilang dengan sendirinya. Segera hubungi keluarga atau tetangga terdekat Anda untuk meminta bantuan medis. Waktu adalah hal yang sangat berharga dalam kasus ini. Perhatikan juga apakah sakit kepala ini disertai dengan gejala lain seperti muntah tanpa sebab yang jelas atau penglihatan yang kabur. Gabungan gejala-gejala ini memperkuat dugaan adanya masalah serius di kepala. 2. Kesemutan atau mati rasa pada wajah, tangan atau kaki, satu sisi. Pernahkah Anda bangun tidur dan merasakan tangan atau kaki Anda ketindihan? Ya, rasanya kebas dan kesemutan, namun biasanya sensasi itu akan hilang setelah Anda menggerakkan anggota tubuh tersebut. Gejala stroke ini berbeda. Kesemutan atau mati rasa ini datang tanpa alasan yang jelas dan biasanya terjadi pada satu sisi tubuh saja. Misalnya, Anda sedang duduk santai, tiba-tiba sisi kiri wajah Anda terasa kebas, atau tangan kanan Anda terasa mati rasa dan tidak bisa merasakan sentuhan. Sensasi ini tidak akan hilang dengan mudah seperti ketindihan biasa. Ini terjadi karena suplai darah ke saraf-saraf yang mengendalikan sensasi di area tersebut tidak lancar. Otak yang tidak mendapatkan cukup oksigen tidak bisa mengirimkan sinyal dengan benar ke saraf, sehingga Anda merasakan sensasi kebas atau mati rasa. Ini adalah sinyal yang jelas dari otak Anda bahwa ada masalah serius dengan aliran darahnya. Penting untuk diperhatikan. Gejala ini biasanya hanya menyerang satu sisi tubuh. Jadi jika Anda merasa kesemutan di tangan dan kaki kiri, sementara sisi kanan tubuh Anda normal, ini adalah alarm yang sangat kuat. Meskipun gejala ini tidak terasa sakit, bukan berarti tidak berbahaya. Justru karena rasanya tidak sakit, banyak orang cenderung mengabaikannya. Ah, cuma kesemutan biasa, begitu pikir mereka. Padahal, di balik rasa kebas itu ada proses penyumbatan pembuluh darah yang sedang terjadi. Gejala ini bisa datang dan pergi. Terkadang Anda merasakannya selama 5 menit, lalu pandangan kembali normal. Jangan merasa lega. Ini justru merupakan alarm yang lebih kuat. Itu artinya ada sumbatan yang belum total, tapi sudah cukup untuk mengganggu fungsi otak. Jika Anda mengalami gejala ini, segera periksa ke dokter. Jangan menunggu sampai pandangan Anda benar-benar gelap atau tidak bisa melihat sama sekali. Bertindak cepat bisa membuat perbedaan besar. 4. Kesulitan berbicara atau ucapan kacau. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa lidah Anda kaku? Anda ingin mengucapkan sesuatu, tapi kata-kata yang keluar tidak jelas atau bahkan tidak bisa Anda ucapkan sama sekali. Ini adalah salah satu tanda stroke yang sangat khas dan seringkali membuat orang di sekitar Anda merasa khawatir. Ada 2 jenis masalah yang bisa terjadi. Pertama, Anda tiba-tiba kesulitan mengucapkan kata-kata. Anda tahu apa yang ingin Anda katakan, tapi mulut dan lidah Anda tidak mau bekerja sama. Seolah-olah Anda sedang mencoba berbicara dengan lidah yang mati rasa. Kedua, Anda bisa berbicara, tapi perkataan Anda menjadi kacau dan tidak masuk akal. Mungkin Anda mencampur adukan kata-kata, atau susunan kalimatnya jadi berantakan. Ini terjadi karena bagian otak yang mengendalikan bahasa sedang terganggu. Gejala ini tidak hanya tentang berbicara, tapi juga tentang memahami. Mungkin Anda tiba-tiba kesulitan memahami perkataan orang lain, seolah-olah mereka berbicara dalam bahasa yang tidak Anda kenal. Ini juga merupakan tanda bahaya. Seringkali, gejala ini membuat seseorang merasa bingung dan malu. Mereka cenderung mencoba menyembunyikan atau mengabaikannya. Jangan lakukan itu. Ini adalah sinyal dari otak Anda
bahwa ada aliran darah yang terhambat. Jika orang di sekitar Anda melihat Anda mengalami gejala ini, segera minta mereka untuk membantu Anda. Jangan biarkan rasa malu mengalahkan keselamatan Anda. Berbicara adalah salah satu fungsi vital yang dikendalikan oleh otak, dan gangguan pada fungsi ini adalah tanda bahaya serius. Penanganan yang cepat bisa menyelamatkan kemampuan bicara Anda. 5. Kehilangan keseimbangan atau oleng saat berjalan. Bapak dan Ibu, apakah Anda pernah tiba-tiba merasa seperti akan jatuh, padahal Anda sedang berjalan di jalan yang rata? Atau Anda merasa oleng, seperti sedang berada di atas kapal yang diterpa ombak? Ini adalah gejala yang berkaitan dengan keseimbangan, dan seringkali disertai dengan pusing yang luar biasa. Bagian otak yang disebut cerebellum adalah pusat keseimbangan dan koordinasi tubuh kita. Ketika aliran darah ke bagian ini terganggu, sinyal yang dikirimkan ke otot-otot tubuh menjadi tidak teratur, membuat Anda merasa tidak stabil dan pusing. Gejala ini berbeda dengan pusing biasa karena berdiri terlalu cepat. Kehilangan keseimbangan akibat stroke datang mendadak dan seringkali membuat Anda merasa sangat pusing, seolah-olah ruangan di sekitar Anda berputar. Banyak orang yang mengalami ini akan langsung mengira mereka keracunan makanan atau sakit perut. Mereka tidak akan pernah mengaitkannya dengan masalah di otak. Inilah mengapa gejala ini sangat berbahaya, karena seringkali mengalihkan perhatian kita dari penyebab sebenarnya. Jika Anda mengalami pusing dan oleng saat berjalan, segera duduk atau berpegangan pada sesuatu yang kuat. Jangan anggap sepele jika Anda sering merasa kehilangan keseimbangan. Ingat, ini adalah salah satu tanda peringatan yang tidak boleh Anda abaikan. 6. Mual dan muntah tanpa sebab jelas. Gejala ini seringkali paling membingungkan karena mirip dengan masalah pencernaan biasa. Namun, jika Anda mengalami mual dan muntah yang datang secara tiba-tiba dan tidak ada hubungannya dengan makanan yang Anda konsumsi, Anda harus curiga. Mual dan muntah ini seringkali disertai dengan gejala lain, seperti sakit kepala hebat atau pusing yang luar biasa. Kombinasi gejala ini menunjukkan adanya tekanan yang tidak normal di dalam tengkorak Anda, yang bisa disebabkan oleh stroke. Dalam beberapa kasus, mual dan muntah ini terjadi karena otak menerima sinyal yang salah. Akibat kurangnya suplai darah, otak Anda mengirimkan sinyal ke perut untuk membuang isinya, meskipun tidak ada masalah dengan pencernaan Anda. Ini adalah cara tubuh Anda mencoba memberitahu bahwa ada masalah serius di dalam otak. Banyak orang yang mengalami ini akan langsung berpikir mereka keracunan makanan atau sakit perut. Mereka tidak akan pernah mengaitkannya dengan masalah di otak. Inilah mengapa gejala ini sangat berbahaya, karena seringkali mengalihkan perhatian kita dari penyebab sebenarnya. Jika Anda mengalami mual dan muntah yang mendadak, tidak ada riwayat penyakit perut, dan terutama jika disertai dengan salah satu dari tanda-tanda yang saya sebutkan sebelumnya, segera cari pertolongan medis. 7. Satu sisi wajah terlihat turun atau tidak simetris. Ini adalah salah satu tanda stroke yang paling ikonik dan mudah dikenali. Caranya sangat sederhana Bapak dan Ibu. Coba lihat cermin atau minta orang di dekat Anda untuk melihat wajah Anda. Gejala ini ditandai dengan salah satu sudut bibir Anda yang terlihat menurun saat Anda tersenyum, atau salah satu mata Anda terlihat lebih turun dibandingkan yang lain. Wajah Anda menjadi tidak simetris atau tidak seimbang. Syaraf-syaraf yang mengendalikan otot-otot wajah Anda berasal dari otak. Ketika aliran darah ke bagian otak ini terganggu, syaraf tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga otot di satu sisi wajah menjadi lemas dan tidak bisa bergerak. Ini adalah sinyal visual yang sangat kuat bahwa ada masalah serius di otak Anda. Jika Anda atau orang di sekitar Anda melihat gejala ini, jangan tunda. Ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa stroke sedang terjadi. Ini adalah waktu emas untuk segera ke rumah sakit. Anda bisa melakukan tes sederhana. Minta orang terdekat Anda untuk tersenyum lebar. Jika salah satu sisi wajahnya terlihat berbeda atau tidak bisa bergerak, ini adalah tanda bahaya. Segera hubungi bantuan darurat.
Ingat, setiap menit sangat berharga untuk menyelamatkan fungsi otak Anda dan mencegah cacat permanen. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita memahami tanda-tanda bahaya stroke, sekarang kita akan membahas bagian yang tidak kalah pentingnya, yaitu pencegahan. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pencegahan stroke bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah setiap hari. Dengan pola makan dan gaya hidup yang tepat, Anda bisa mengurangi resiko stroke secara drastis. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari bukan sekedar pengisi perut, tapi juga bahan bakar bagi tubuh kita. Memilih makanan yang tepat sama seperti memberikan nutrisi terbaik untuk kesehatan pembuluh darah Anda, menjadikannya lentur dan kuat. Sebaliknya, makanan yang buruk justru akan merusak pembuluh darah secara perlahan tanpa Anda sadari. Mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi adalah langkah awal yang paling penting untuk melindungi otak Anda. Salah satu sayuran terbaik yang bisa Anda konsumsi adalah bayam. Bayam kaya akan zat besi, vitamin, dan antioksidan yang membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Mengkonsumsi bayam secara rutin bisa membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kelancaran peredaran darah, menjadikannya perisai alami bagi otak Anda. Bayam bisa diolah menjadi sayur bening, tumisan, atau bahkan dicampur dalam smoothie. Selain sayuran, ada juga rempah-rempah yang sangat bermanfaat. Bawang putih dan jahe sudah lama dikenal memiliki khasiat luar biasa. Kandungan dalam bawang putih dapat membantu mengencerkan darah secara alami, sementara jahe berfungsi sebagai antiinflamasi yang bisa mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Cukup tambahkan 1 atau 2 siung bawang putih dan sejempol jahe ke dalam masakan Anda setiap hari. Kemudian, ada buah super yang kaya akan lemak sehat, yaitu alpukat. Banyak orang takut mengkonsumsi alpukat karena dianggap mengandung lemak tinggi. Padahal, lemak dalam alpukat adalah lemak tak jenuh tunggal yang justru sangat baik untuk jantung dan pembuluh darah. Lemak ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL, membersihkan pipa pembuluh darah Anda. Mulai sekarang, cobalah untuk memasukkan makanan-makanan ini ke dalam menu harian Anda. Jika ada makanan yang harus Anda konsumsi, maka ada juga kebiasaan buruk yang harus Anda hindari. Ini adalah musuh tersembunyi yang diam-diam merusak kesehatan Anda. Banyak dari kita melakukannya setiap hari tanpa menyadari bahayanya. Dan kebiasaan-kebiasaan inilah yang sering menjadi pemicu utama stroke. Musuh pertama adalah makanan asin berlebih. Terlalu banyak mengkonsumsi garam akan membuat tekanan darah Anda melonjak. Tekanan darah tinggi adalah salah satu faktor risiko utama stroke karena memberikan tekanan konstan pada dinding pembuluh darah, membuatnya kaku dan mudah pecah. Batasi konsumsi garam Anda maksimal 1 sendok teh per hari, termasuk garam yang sudah ada di dalam makanan kemasan. Musuh kedua adalah makanan olahan pabrik. Makanan kemasan, camilan ringan atau makanan cepat saji biasanya mengandung pengawet, garam, gula, dan lemak trans yang sangat tinggi. Zat-zat ini berkontribusi pada penumpukan plak di pembuluh darah yang lama laun akan menyumbat aliran darah ke otak. Kurangi atau hindari makanan jenis ini sebisa mungkin. Musuh ketiga yang sering diremehkan adalah begadang. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Kurang tidur atau begadang kronis bisa meningkatkan kadar hormon stres dalam tubuh yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah dan gula darah. Usahakan untuk tidur 7-8 jam setiap malam agar tubuh Anda punya waktu yang cukup untuk pulih dan berfungsi dengan optimal. Mengubah kebiasaan ini memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Selain makanan, ada kebiasaan sehari-hari yang harus kita jadikan rutinitas. Kebiasaan ini sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa bagi kesehatan kita secara keseluruhan, termasuk mencegah stroke. Ini adalah investasi kecil yang memberikan keuntungan besar untuk masa depan Anda. Pertama, istirahat cukup. Istirahat tidak hanya berarti tidur. Luangkan waktu sejenak setiap hari untuk menenangkan pikiran, menjauhi stres. Stres kronis adalah pemicu utama banyak penyakit termasuk stroke. Dengan mengelola stres, Anda sudah menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Anda bisa mencoba meditasi sederhana, membaca buku atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kedua, minum air putih yang cukup. Banyak lansia lupa atau malas minum air putih, padahal ini sangat penting. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air. Kurang minum air dapat membuat darah menjadi lebih kental, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyumbatan. Usahakan untuk minum setidaknya 8 gelas air per hari, agar darah Anda tetap encer dan mengalir lancar. Ketiga, makan dengan tenang.
Seringkali kita terburu-buru saat makan karena berbagai alasan. Padahal, makan dengan tenang membantu pencernaan bekerja lebih baik dan mencegah lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Luangkan waktu untuk menikmati setiap suapan dan berikan tubuh Anda kesempatan untuk memproses nutrisi dengan baik. Dengan makan secara perlahan, Anda juga akan lebih mudah mengendalikan porsi makan dan menghindari obesitas, yang juga merupakan faktor risiko stroke. Bapak, Ibu, bagaimana? Apakah Anda menyadari satu atau dua kebiasaan buruk yang selama ini Anda anggap sepele? Membiarkan diri Anda terjebak dalam kebiasaan buruk seperti pola makan tidak sehat, begadang atau stres yang tidak terkontrol, sama saja dengan membuka pintu untuk penyakit. Jangan biarkan hal sepele ini mengancam masa depan Anda dan keluarga. Ajaklah teman-teman dan tetangga lansia Anda untuk menonton video ini. Bagikan informasi ini, karena satu pengetahuan yang Anda sampaikan bisa jadi menyelamatkan nyawa seseorang dari ancaman stroke. Ingat, kesehatan bukan sekedar soal obat-obatan, tapi juga tentang kesadaran dan kepedulian terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mulai dengan langkah kecil hari ini, kurangi garam, perbanyak sayur dan jangan tunda lagi untuk berolahraga ringan. Kesehatan adalah soal kebiasaan baik yang diulang dengan niat tulus dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tolong sebarkan video ini agar semakin banyak orang yang sadar dan terhindar dari bahaya stroke, karena berbagi kebaikan tidak akan pernah merugikan.